Pagi ini kita akan melanjutkan bagian yang terakhir, tapi saya percaya bahwa ini belum berakhir. Justru Roh Kuduslah setelah ini akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan setiap kita, Gereja Tuhan di Nias. Saudara, dalam hidup ini saya senang mempunyai target waktu. Ya. Kalau anak Tuhan tidak seperti orang-orang profesional, pedagang, ya, lalu pemerintahan, lalu apa saja. Gereja selalu kalah kalau gereja tidak pernah punya target waktu. Nah, tolong para pemimpin tentukan target waktu itu dari diri kita sendiri. Untuk mengerjakan apa saja, para pemimpin itu harus punya target waktu. Tidak boleh tidak. Nah, kalau kita nggak punya target waktu yang kita tentukan sendiri, maka kita dalam bekerja akan selalu santai. Semalam saya berdoa, saya berpikir lagi dengan Tuhan. Dan tiba-tiba waktu tadi pagi bangun, Pak Pendeta Johan pun memikirkan hal yang sama. Dan nanti pada sesi yang kedua, Pak Pendeta Johan akan sampaikan buah pikirannya itu tadi. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, target waktu itu penting. Nah, saya berpikir begini, kalau semua pemimpin gereja yang hadir selama 3 hari dalam pertemuan kita ini sungguh-sungguh mengerjakan atau melakukan apa yang Tuhan tunjukkan, maka saya beri target waktu itu, kalau saya, terserah saudara, 3 tahun maksimal akan terjadi sesuatu yang luar biasa di daerah ini, saudara. Nah, itu target. Saudara mesti buat target. Di dalam pelayanan saya, saudara, surat Korintus yang Paulus tulis bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam roh itu pasti alam jasmani mendahului. Masih ingat ayat itu di 1 Korintus pasal 15. Apa saja yang terjadi di alam roh itu ada di alam jasmani. Ini yang saya perhatikan. Kabupaten Nias itu ada sejak tahun 48. Ini jadi kabupaten. Bupati sekarang ini Pak Bahaya adalah bupati yang ke-12. Kalau saya tidak salah dengar waktu itu. Lalu saya berpikir, tata kota ini kacau balau. Saya belum pernah menemukan kota kabupaten setua Nias, tapi kantor-kantor dinas terpencar-pencar kayak kandang ayam semua. Maaf saya berkata. Dalam perjalanan saya keliling berapa hari ini, di mana-mana saudara, di mana-mana itu pusat pemerintahan itu menyatu. Paling tidak di satu jalan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan urusan surat-surat nggak akan capek dibuat kayak Nias begini. Saya baru lihat tadi dinas pertanian kehutanan di depan sini. Nanti dinas yang lain di sana. Saya ketemu lagi dinas apa di sana lagi. Bagaimana tata kota ini? Nah, berarti bupati pendahulu tidak visioner. Tahun 48 sudah jadi kabupaten, tapi masih amburadul seperti ini. Nah, pemikiran saya, maaf ini saya cuma memikir saja. Dan ini seorang hamba Tuhan harus jeli melihat semua hal. Nanti hubungkan dengan pelayanan gereja, kita akan menemukan titiknya nanti itu. Saya berpikir hari-hari ini, yang salah bupatinya atau rakyatnya yang gak bisa diatur? Ini belum tahu saya jawabannya. Bisa salah satu di antara dua ini. Tahun 48 jadi kabupaten, tapi kantor-kantor dinas terpencar gak karu-karuan begini, ini menyusahkan rakyat. Nah, rupanya ini juga yang terjadi di dalam kepemimpinan gereja, tidak visioner. Belum lama saya ke kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Lebih 15 kali saya terima undangan untuk Palangkaraya. Selalu tidak pernah berhasil. Dan baru berhasil tanggal 20 Februari yang lalu. Dan begitu saya tiba di kota Palangkaraya, saya kagum sekali. Saya belum pernah melihat kota serapi itu di Indonesia.
Pak Dili datang waktu sidang PGI? Enggak ya. Saudara, saya belum pernah melihat kota serapi itu di Indonesia seperti Palangkaraya. Tata kotanya jelas. Jalan-jalannya lebar-lebar. Jalur hijaunya kelihatan sekali. Terus saya tanya kepada anak-anak teman di sana. Kota itu dibangun belum lama. Tahun 50-an akhir. Siapa pelaksananya? Presiden Soekarno. Hah? Kenapa dia mikir Palangkaraya jauh-jauh dari Jakarta? Nah, saya nggak bisa cerita lebih jauh. Saya kaget sekali. Nah, saudara, kota itu rapi sekali. Antara kantor gubernur dengan universitas, dengan rumah sakit, dengan ditata begitu bagus. Maka dalam alam roh pun, kalau begitu keadaan tata kota, dalam arti rohani pun akan gampang untuk pengaturan. Nah, saya lihat Gunung Sitoli ini, kok jadi seperti ini kabupaten tua ini? Nah, maka itu saya belum ketemu jawabannya. Yang salah bupatinya atau rakyatnya nggak bisa diatur. Saya belum tahu. Tapi buat pemimpin ini penting diselidiki. Sehingga kita sebagai gembala nggak asal khotbah, mendeteksi dalam alam roh. Kenapa begini? Kita harus tahu itu betul-betul, sudah. Dan ini salah satu contoh untuk kita boleh melayani. Apa saja yang terjadi dalam alam roh, yang alam jasmani itu mendahului. Maka itu Rasulullah pernah berkata, kebenaran itu paralel, selalu sejalan, yang alam roh dan alam jasmani. Kalau rakyatnya miskin secara jasmani, secara rohani orang Kristennya pasti miskin juga. Kalau suatu tempat rakyatnya sakit penyakit gak habis-habis, secara rohani Kristennya pun akan penuh sakit penyakit juga. Nah, itu contohnya. Nah, maka itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin kita harus tahu. Nah, pagi ini kita akan belajar gereja di mata Tuhan. Kalau tadi malam kita belajar otoritas gereja. Ibu bapak saudara para pemimpin yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan tidak membutuhkan pendengar firman saja. Dia membutuhkan pelaku firman. Catat itu baik-baik. Maka setelah acara ini 3 hari selesai, Tuhan tidak membutuhkan suara cuma diskusi dan saling menyalahkan. Hentikan semua itu. Besok hari Kamis langsung bekerja dengan apa yang Roh Kudus tentukan pada diri kita masing-masing. Maka hari ini kita akan belajar gereja di mata Tuhan. Kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Gereja itu apa? Wahyu 21 kita akan simak karena ini tema utama kita. Wahyu pasal yang ke-21 kita akan memperhatikan mulai ayat yang pertama. Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami bisa mengerti gereja yang sesungguhnya Kau inginkan itu seperti apa bentuknya. Saudara akan kagum melihat penguraian bagaimana Yohanes menerima pewahyuan yang luar biasa ini dalam kehidupannya sebagai rasul yang tertua yang masih hidup pada waktu itu. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Saya tinggalkan dulu ayat 1. Lihat waktunya nanti. Kalau ada, saya akan uraikan. Jadi ini membingungkan Yohanes, saudara. Kalau langit yang pertama berlalu, bumi yang pertama berlalu, dia berpijak di mana? Dia pasti bingung. Ini pewahyuan yang terhebat yang saya pernah temukan dalam 22 pasal kitab Wahyu ini. Saudara, di dalam kehidupan manusia ada satu konsep begini. Walaupun tidak harus dilakukan seperti itu, tapi ini konsepnya. Kalau ada orang suka baca buku,
tapi tidak punya waktu, dan dia ingin baca buku itu, bukunya tebal lagi, maka dalam konsep kehidupan, orang akan berkata, bacalah bagian terakhirnya. Pasti kamu tahu isinya. Kira-kira ngerti nggak? Kalau saudara nggak sempat ngikuti cerita yang panjang, nggak apa-apa. Ikuti bagian terakhirnya. Nanti akan tahu. Nah, misalnya ada orang-orang awam yang tidak sempat belajar teologi, yang nggak sempat tahu banyak tentang isi Alkitab, tapi orang awam itu ingin tahu apa akhir gereja nanti, seperti apa keadaannya, maka bacalah 2 pasal terakhir Alkitab kita. Maka kita bisa punya gambaran sepintas seperti apa gereja pada akhirnya nanti. Roh Kudus berharap sungguh-sungguh tadi bagi waktu saya berdoa. Kiranya lewat pemahaman Wahyu 21, Nias nggak perlu tambah gereja baru lagi. Dengarkan baik-baik. Kiranya lewat pemahaman Wahyu 21, Nias nggak perlu tambah gereja baru lagi. Kenapa saudara? Karena gereja di mata Tuhan itu bukan gereja organisasi. Tapi ini yang dia rindukan. Dalam keadaan Yohanes bingung. Kenapa lenyap semua? Lalu aku mesti buat bagaimana ini? Saudara, ayat 2 ini penjelasannya. Secara pewahyuan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan. Sampai pada kalimat pertama ini masih bingung. Mengapa langit pertama lenyap? Mengapa bumi pertama lenyap? Lalu yang baru muncul, laut pun tidak ada. Oh, penyebabnya karena ada kota Yerusalem baru yang turun. Inilah yang baru. Yang lama lenyap, digantikan oleh yang baru. Tapi Yohanes masih belum membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Saudara, di dalam istilah teologis yang dipercaya oleh semua anak-anak Tuhan, kata langit di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu pasti menunjuk kepada sebuah sistem yang dipakai. Nah, saya beri contoh begini. Mengapa Indonesia tetap rusak walaupun sudah ganti sampai 5 presiden? Luar biasa. Mengapa rusak? Ternyata siapapun yang duduk sebagai presiden di Indonesia ini, sehebat apa orang itu jadi presiden, sistem negara ini sudah rusak dari dulu. Mengerti gambaran ini? Nah, walaupun diganti orang, kalau sistemnya nggak diganti, tidak ada gunanya. Sama dengan gereja, ketua sinode boleh ganti dengan lulusan luar negeri dan orang yang hebat-hebat. Tapi kalau sistem di kesinodian itu tidak diganti, tidak ada gunanya juga. Dengan arti lain, ternyata manusia itu diatur oleh sistem. Rumah tangga. Mengapa tiap rumah tangga bisa beda-beda? Sebab tergantung kepala rumah tangganya. Sistemnya yang dipakai oleh kepala rumah tangga itu yang akan menentukan. Jadi kalau sistem ini tidak diubah, nggak bisa. Saudara, setelah saya melihat fakta ini, ternyata Yohanes menerima pewahyuan bahwa suatu hari akan ada satu perubahan sistem di dunia. Doa gereja yang sudah 2000 tahun ini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Itulah penggenapannya di Wahyu 21. Saudara, di dalam istilah teologis, kalau doa gereja dijawab, datanglah kerajaanmu.
Dunia kita masih seperti ini. Tidak ada perubahan. Dalam Wahyu 21-22, sekalipun Yerusalem baru sudah turun ke bumi, tetap ditulis masih ada orang dagang, ada orang sakit. Nah, kalau sampai orang dagang dan orang sakit masih ada, sekalipun itu Yerusalem baru dan itu di dunia, berarti masih ada orang kawin mengawinkan, masih ada orang punya anak, masih ada orang sekolah. Hanya saja sistem pemerintahnya berubah. Datanglah kerajaan. Jadi kerajaan surga itu tidak diletak geografis, berapa derajat lintang selatan, berapa derajat lintang utara. Tidak. Sebab datangnya kerajaan surga itu mendunia. Tidak mungkin pusat pemerintahnya Tuhan menetapkan satu tempat saja. Misalnya Medan. Tidak mungkin. Nah, yang di Amerika mau kemana? Yang di Australia apa mau ke Medan juga? Tidak mungkin. Jadi datanglah kerajaanmu, itu sistem yang diubah. Yaitu sistem kerajaan itu. Hubungkan dengan Lukas 12 dan Lukas 22 yang semalam kita pelajari. Dunia masih seperti ini. Tetapi sistem pemerintahnya yang berubah. Rajanya Yesus Kristus Tuhan itu. Luar biasa. Kalau ada waktu, tapi catat dulu. Gabungkan nanti dengan Yesaya pasal 11. Seluruh pasal 11 kitab Yesaya itulah nubuatan. Bagaimana kerajaan akan datang di bumi dan Raja Damai yang akan memerintah. Sekarang ayat 2 masih Wahyu 21. Nah, kalimat berikut ini yang sangat memudahkan kita untuk mengerti. Kalimat kedua ayat 2 berbunyi demikian. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini jelas. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang sudah siap bertemu suaminya. Siapa ini? Gereja. Sebab di dalam kekristenan, ingat, saya sudah berkata 2 malam berturut-turut, agama Kristen adalah satu-satunya agama. Nah, salah satunya adalah itu. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang mengajarkan hubungan yang disembah dengan yang menyembah, hubungan suami istri. Betul, saudara? Nah, kalau dikatakan yang turun dari surga itu adalah pengantin perempuan yang sudah siap berdandan untuk suaminya, berarti ini gereja. Ya atau tidak? Bersamaan dengan datangnya kerajaan surga yang didoakan ribuan tahun oleh gereja, ternyata rajanya akan datang dengan permaisuri. Katakan amin. Rajanya akan datang dengan mempelai. Ini luar biasa. Masih Yohanes kebingungan. Bagaimana gereja bisa mengubah sistem dunia ini? Dia masih bertanya-tanya itu. Maka ada penjelasan pada ayat 3, saudara. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Saya pernah lihat di satu terjemahan, bukan nyaring, tapi suara yang gegap gempita, suara penuh kemenangan. Pak Deli dalam bahasa Nias pakai kata apa? Suara yang nyaring itu, Pak Deli. Nah, waktu saya bandingkan, sambil Pak Pendeta Deli cari. Saudara, hampir setiap pewahyuan yang diterima oleh Yohanes selalu ada kata suara. Suara. Aku mendengar suara. Aku mendengar suara. Tapi yang untuk ayat ini itu suara yang cukup keras.
dibanding suara-suara yang sebelumnya. Dari pasal 1 dia dapat pewahyuan. Ini yang cukup keras. Apa bahasa niasnya Pak Deni? Keras juga. Nah, bukan nyaring. Betul terjemahannya. Isi buah. Keras sekali. Saudara, perhatikan. Inilah, dengarkan saudara. Jeritan hati Bapa yang dia simpan ribuan tahun. Saudara pernah membayangkan kalau ada seorang yang menyimpan kerinduan untuk ketemu saudaranya yang sekian puluh tahun terpisah. Dan begitu ketemu, saudara bisa lihat reaksinya. Ribuan tahun Papa di surga merindukan gereja yang benar ada di bumi ini. Dia menanti dengan sabar dari abad ke abad. Setiap kali dia panggil seorang anaknya, dia berharap lewat anaknya itu apa yang dirindukan akan tercapai. Tetapi setiap anaknya dipanggil dan begitu anaknya ini mati, gereja kembali kepada kesalahan yang sama lagi. Hampir 15 abad Tuhan menunggu masa kegelapan gereja itu. Dia menemukan seorang namanya Martin Luther. Martin Luther mati. Penerusnya kembali pada kesalahan yang sama. Dia panggil lagi yang lain. Muncul gerakan baru lagi. Papa berharap mungkin yang ini. Hebat. Mati lagi. Kembali pada kesalahan yang sama lagi. Terus dan terus terjadi. Pengulangan sejarah di dalam gereja selalu sama. Dimulai dengan kebenaran, diakhiri dengan ketagihan. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan kesalahan. Dan terus begitu. Tapi pada akhirnya, Papa kita tidak bisa diam. Tercapailah kerinduannya. Maka itu ketika dia lihat gerejanya sudah sempurna. Dia berteriak dengan suara yang keras. Suara penuh kemenangan. Lihatlah. Kata pertama. Bahasa Nias pakai kata apa Pak? Seruan pertama. Indonesia pakai kata lihatlah. Dia berteriak kepada seluruh dunia. Hai manusia di bumi. Lihatlah. Inilah jawaban yang kau nanti-nantikan selama ini. Pakai kata apa Pak? Artinya? Lihatlah sama. Bisa. Ditunjukkan sesuatu. Coba bayangkan. Ini kebanggaan Papa. Dia berkata pada seluruh dunia. Bisa. Bisa. Papa berkata begitu. Dengan nada antusias. Dengan nada bersukacita. Bisa dia berkata. Kepada seluruh dunia. Dia tunjuk kepada satu yang luar biasa ini saudara. Lihatlah. Orang Medan bilang tengok. Saudara, ini satu kerinduan yang berabad-abad disimpan dalam hati Bapa. Apa yang disuruh lihat? Apa yang ditunjukkan kepada dunia oleh Papa kita? Perhatikan kalimat berikut. Kemah Tuhan. Boleh saya ganti kata gereja? Memang ini gerejanya. Lihatlah. Hai seluruh dunia. Gerejaku ada di tengah-tengah kamu sekarang. Saudara, gereja cenderung eksklusif. Tahun 80 awal, saya lupa tahun berapa. Ketika beberapa insinyur Kristen di Bandung, termasuk insinyur Herlianto, itu mengadakan simposium tentang bentuk bangunan gereja. Yang ideal itu bagaimana? Saya hadir di simposium itu. Menarik diskusi perdebatan yang ada. Dari mulai Eropa, maka para pembicara
menyalahkan gereja-gereja Indonesia yang cenderung seperti Eropa. Tinggi-tinggi, jendelanya kecil-kecil, pintunya juga kecil. Eropa dibangun model itu karena udara dingin. Itu boleh. Tapi Indonesia ini panas, tidak cocok. Nah, saya nggak bisa cerita semua hasil simposium. Tapi yang menarik, saudara. Ketika ada seorang pembicara yang dari Islam masuk ke Kristen. Dia mengupas justru masjid lebih dulu. Di situ saya terbuka. Masjid itu bangunannya cenderung terbuka. Perhatikan masjid. Mengapa? Ada 3 alasan. Dan saya terima alasan ini. 1. Buat orang Islam yang adalah musafir, masjid itu nggak cuma tempat sembahyang, tapi tempat untuk mereka bermalam. Kalau mereka perjalanan terlalu malam, tidak ada hotel, tidak punya sanak saudara. Di situ saya sudah kaget. Gereja sudah salah, cenderung tertutup karena banyak harta benda yang di situ. 1. Oh, keyboardnya mahal, drumnya mahal. Oh, dicuri bagaimana? Maka itu lihat masjid, kalau malam pasti ada orang tidur. Luar biasa. Kedua, mengapa masjid cenderung terbuka? Karena masjid itu diadakan untuk rakyat. Supaya mereka tidak takut untuk datang. Gereja, sudah pintunya kecil, pakai sketser lagi di depan sana. Orang nggak lihat ada apa di dalam situ. Sudah salah. Alasan ketiga, masjid kenapa terbuka? Muhammad mengajarkan, siapa tahu ada orang yang belum tahu kegiatan kita di dalam. Lalu melihat dari luar tertarik ikut masuk. Wah, luar biasa. Saudara, ayat ini menolong kita. Lihat. Gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Tidak menyendiri. Tidak terpisah dengan rakyat banyak. Inilah jeritan hati Bapa. Isa tadi. Lihat. Ada di situ, ada di situ. Dan itu milikmu. Tidak tertutup untuk siapapun yang datang. Saudara, luar biasa. Maka itu saya nggak pernah pakai dasi lagi. Maaf ya. Karena apa? Buat orang Jawa, saudara. Dasi itu kolonial. Mimbar buat orang di Jawa itu pengadilan. Tempat panitera berdiri. Jadi setelah saya mempelajari konteks Jawa. Lebih berbahagia para pendeta di Jawa itu pakai sarung atau pakai kopiah. Merakyat. Lalu gereja di Jawa, berapa kali saya membantu pembangunan gereja di Jawa, saya bilang pada mereka, gunakan pendopo yang cuma 4 tiang lalu terbuka. Jangan bawa gitar, karena bagi orang Jawa gitar ini pun penjajah. Biasa saja duduk melantai, ada diskusi terbuka di situ. Orang lebih senang daripada pakai mimbar, pakai dasi, pakai bangku. Kesan penjajahnya kental sekali. Orang Jawa nggak bisa seperti itu. Dan ini kegagalan banyak gereja. Salib, saudara, buat orang Islam itu kebencian yang sangat menjijikkan. Jadi di Jawa, di daerah-daerah Muslim, saya melarang teman-teman saya pasang salib. Jangan, nggak ada gunanya barang itu engkau pasang. Makin tertolak untuk masuk. Sejarah perang salib. Itu yang buat orang Islam sakit hati dengan salib sampai hari ini. Dan kita harus tahu. Ketika Kekaisaran Ottoman berjaya di Turki. Lalu mereka mulai menyerbu Yerusalem. Mereka mulai menyerbu Cordoba, Spanyol Selatan. Terus masuk sampai ke Italia dan terus naik lagi. Maka Paus waktu itu memerintahkan kita mesti perang. Sebab ini invasi kerajaan Islam ke Eropa. 2 kali perang salib itu terjadi. Dan berlangsung puluhan tahun, saudara. Maka pada suatu hari, ketika tentara Katolik kehabisan senjata, maka raja-raja Katolik di seluruh Eropa, waktu itu belum ada Protestan, masih Katolik semua.
Maka raja-raja Katolik minta izin kepada Paus karena kami kekurangan senjata. Boleh tidak semua salib gereja kita turunkan untuk diasah jadi pedang. Bayangkan. Nah, dengan salib itulah mereka membunuh begitu banyak tentara Islam. Dan memang mereka kalah. Katolik yang menang. Tapi itu sejarah hitam yang ditulis dalam hadis sampai hari ini. Terkutuklah orang Islam yang berdiri di bawah tanda salib. Itu dalam hadis itu. Nah, bodohnya kita. Di daerah mereka kita pasang tanda kebencian mereka. Makin jauh mereka dari kita. Kita harus tahu konteks dalam pelayanan. Maka itu ayat ini menolong saya banyak. Lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Buatlah gereja yang terbuka. Kenapa kita nggak berusaha untuk memenangkan mereka untuk percaya jalan Tuhan? Di kitab suci mereka ada Isa. Gampang kita nemui mereka. Kalau gereja mau terbuka seperti ayat ini. Lihatlah. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Terus berkata begini. Dan Tuhan akan diam. Saya baca terjemahan lain. Dan Tuhan berdomisili. Tuhan pindah alamat dari surga ke dunia. Coba bayangkan. Apabila gereja ada Tuhannya, orang pasti datang. Amin saudara. Sebab Tuhan semesta alam itu daya tarik untuk semua manusia. Dan ia akan diam, tinggal bersama-sama dengan manusia. Tolong dimengerti. Saudara dan saya bukan manusia itu. Jangan kita masukkan diri ke manusia itu. Sebab saudara dan saya adalah kemahnya itu sendiri. Katakan amin. Hubungkan dengan pengertian surat Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah yang maha kudus. Jadi saudara dan saya bukan manusianya itu. Karena Tuhan tinggal di kemahnya, lalu kemahnya ada di antara orang-orang itu. Kan dengan sendirinya Tuhan dengan mereka juga. Karena rumahnya ada di tengah-tengah mereka. Ngerti hubungan ini saudara? Inilah gereja yang dia rindukan. Yang tidak berbentuk gedung, tidak berbentuk ibadah, tidak berbentuk organisasi. Tetapi organisme. Itulah kita. Mempelai perempuan Kristus yang sudah siap karena sudah selesai berdandan untuk suami. Bayang. Lanjutkan. Mereka masih dalam tanda kata hisar tadi itu. Jadi Tuhan kita, Papa kita masih berbicara dengan penuh antusias. Melihat keberhasilan gerejanya sudah menyatu dengan manusia yang belum percaya kepada dia. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Coba bayangkan. Kalau mereka jadi umat Tuhan dan Tuhan jadi Tuhan mereka, artinya mereka sudah percaya. Betul tidak? Sederhana. Cara membuat mereka percaya. Bawa gereja dan Tuhannya ke tengah-tengah mereka. Jangan menyendiri lagi. Kembali apa yang kita pelajari kemarin pagi. Maka itu tidak ada satupun perintah. Baik dari Matius sampai Kisah Rasul. Sampai kitab Ibrani. Bahwa anak-anaknya disuruh bangun gedung untuk ibadah. Tidak ada perintah itu. Ini Eropa yang mengajarkan. Lalu kenapa? Karena dia ingin gerejanya ada di tengah-tengah mereka. Maka itu saya ingin ulangi lagi. Bagi beberapa saudara yang masih ngotot ingin buka gereja dengan alasan yang sangat manis. Satu, ada banyak orang gak mau ke gereja lagi walaupun Kristen. Karena alasan macam-macam. Dua, tidak ada angkutan umum.
jalan kaki jauh, naik becak mahal. Kalau itu alasan saudara, dua itu tadi, maka saudara harus bangun gereja di banyak tempat di Gunung Sitoli ini, supaya mereka nggak perlu naik becak, cuma melangkah berapa langkah dari rumahnya sampai ke gereja. Betul tidak? Dan itulah gereja Kisah Para Rasul. Gereja yang di rumah. Nias ini masih sangat gampang buat ibadah di rumah. Tidak perlu izin. Ini daerah saudara. Amin. Jadi nggak harus hari Minggu. Hari Minggu, seperti saya katakan kemarin, kalau saudara tahu ada orang Kristen sakit hati sehingga nggak mau ke gereja, jawabannya bukan dibuatkan gereja baru. Itu jahat. Sembuhkan sakit hatinya, tuntun antar hari Minggu ke gereja itu lagi. Itu baru namanya anak Tuhan. Karena kalau saudara buka gereja baru lagi, lalu kumpulkan orang itu, maka ini gereja namanya gereja sakit hati. Loh betul enggak? Karena yang saudara kumpulkan orang-orang sakit hati semua. Nah kalau jemaatnya sakit hati semua, pendetanya pasti ikut sakit hati, pusing kepala. Karena benihnya sudah salah. Jadi kalau ingin memberkati Nias, jangan bangunkan organisasi baru lagi. Sembuhkan anak-anak Tuhan itu dari luka hatinya. Setelah sembuh, kembalikan. Antar dia. Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu itu hak kita. Gembalakan dia. Di rumahnya. Minggu suruh kembali. Maka tidak ada perpecahan di Nias ini. Setuju? Menggembalakan seseorang itu tidak butuh organisasi. Tidak butuh gedung. Di atas becak pun kita bisa menggembalakan. Setuju? Sambil kita duduk-duduk di rumput di bawah pohon kelapa pun kita bisa mengembalakan orang. Maka salah kalau Nias harus tambah gereja baru lagi. Itu buat orang sakit hati lagi. Tolong anak-anak Tuhan, pikirkan ini baik-baik. Orang-orang Kristen di Nias sangat membutuhkan penggembalaan. Itu saya setuju. Tetapi orang Kristen Nias tidak membutuhkan gereja banyak-banyak lagi. Setuju kalau saya katakan ini? Untuk apa perpecahan terus terjadi? Dengarkan. Sedikit saya ingin tunjukkan. Saya hanya menemukan satu ayat saja di Alkitab. Apa itu menggembalakan? Galatia 4 ayat 19. Saudara beri tanda Wahyu 21. Karena kita nanti akan kembali ke situ. Sekarang penggembalaan. Galatia pasal 4 ayat 19. Inilah satu-satunya ayat yang saya temukan dalam kata penggembalaan. Ditambahi dengan pengalaman saya ke Tiongkok, ke RRC tahun 82. Saya makin kuat mengerti penggembalaan yang benar. Tidak perlu harus membuka gereja baru lagi secara organisasi. Tidak. Begini kata Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dari berapa terjemahan yang saya bisa bahasanya. Dan hari ini saya akan dilengkapi dengan bahasa Nias. Ternyata kata kunci pada ayat penggembalaan ini adalah kata lagi. Karena ini kata kuncinya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Jadi begini artinya saudara. Ini luar biasa. Dengarkan para gembala. Maka itu kalau saudara berani mengatakan aku pemimpin gereja ini. Tetapi Galatia 4 ayat 19 saudara hilangkan. Hukuman saudara lebih berat di hadapan Tuhan daripada penjahat-penjahat itu. Sebab saudara berani berkata jadi pemimpin, tetapi saudara tidak menggembalakan orang-orang itu dengan peraturan surga.
ternyata seorang pemimpin gereja, seorang gembala itu sama persis dengan seorang ibu yang sedang mengandung. Lagi sekali dengarkan, seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin umat itu sama dengan seorang ibu yang sedang mengandung. Saudara lihat, kalau ada ibu melahirkan, pasti ada dua pertanyaan klasik. Pertanyaan pertama, laki atau perempuan. Setelah itu seperti siapa? Itu pasti sudah. Betul? Nah, ternyata seperti siapanya ini dipakai oleh Paulus. Seorang gembala, dengarkan baik-baik. Maka itu saya nggak percaya kalau ada seorang pendeta satu, jemaatnya ribuan. Saya nggak percaya itu bukan gembala. Itu bos. Gembala itu ayat ini perhatikan. Jadi dia mengandung 9 bulan 10 hari itu merawat, mendoakan, menasehati, menegur. Pokoknya semua dikerjakan untuk domba-domba Tuhan ini tadi. Tiba waktunya gembala itu sakit bersalin. Aduh, lahirlah anak itu. Dilihat belum seperti Kristus, masukkan lagi ke rahimnya saudara. Ini kata lagi. Wah, saya kagum sekali. Ulang kandungan kedua, tetap anak yang sama. Dididik, didoakan, dirawat, dinasehati, dimarahi, dikasih firman. Sakit bersalin lagi. Lahir. Nggak mirip lagi, masuk lagi. Coba bayangkan beratnya penggembalaan. 138 tahun. Ternyata pendeta-pendeta Dinias tidak mengembalakan umat. Maka itu mereka belum serupa Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, sampai kapan aku tidak sakit bersalin lagi? Jawabannya jelas, sampai rupa Kristus nampak dalam hidupmu. Maka itu dengar, yang buka-buka gereja dengar hari ini. Jadi seorang gembala tidak boleh menggembalakan seorang jemaat dari lahir sampai mati. Itu dibodohi betul-betul. Targetnya harus 3 tahun. Setiap jemaat harus jadi serupa Kristus. Tinggal cari lagi, cari lagi, cari lagi. Inilah kesalahan gereja. Apalagi kalau orang itu orang kaya. Wah, lama sekali penggembalaannya. Maaf. Maka itu mari kita perhatikan. Hei anak-anakku, gara-gara kamu aku sakit bersalin lagi. Lagi itu berulang-ulang untuk satu anak saja. Maka itu saya beri waktu 3 tahun, berarti kita mengandung 3 kali untuk satu anak. Wah, repot juga. Kalau 3 kali 9 bulan 10 hari. Ini belum tetap jadi seperti Yesus bapaknya, yang salah pasti mamanya. Ya toh, yang salah pasti mamanya. Ya siapa mamanya? Ya gembala-gembala ini tadi. Luar biasa. Saya tidak menemukan di ayat lain soal konsep penggembalaan sejelas ayat ini. Maka itu dalam penggembalaan saya, saudara. Karena saya pemimpin. Saya sudah melahirkan pemimpin. Dan oleh anugerah Tuhan, hampir tiap tahun saya bisa melahirkan pemimpin baru. Terus begitu. Saya mau minta percepatan karena waktu sudah singkat. Dengarkan ini baik-baik gereja. Dengan penggembalaan model Galatia 4:19 ini, pekerjaan Tuhan akan cepat selesai. Betul enggak? Karena saudara akan lebih banyak mencetak Kristus-Kristus yang akan berkeliaran kemana-mana. Kristus itu tadi. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus nampak di dalam diri. Ini penggembala. Inilah gereja. Yang bukan cuma sekedar buat ibadah hari Minggu. Nah, saya harap
Setelah semua pemimpin dan para gembala mengerti Galatia 4:19, terbuka wawasan saudara. Kalau begitu gereja enggak harus hari Minggu. Yang hari Minggu sudah yang ada biarkan. Orang-orang Nias yang sakit hati itu kita gembalakan Senin sampai Sabtu. Minggunya suruh kembali. Akan ada kesatuan yang luar biasa di Nias ini nanti. Tidak ada yang merasa dombanya dicuri. Tidak ada. Sebab saudara tidak buat ibadah hari Minggu. Setuju? Ini yang Tuhan cari. Ini jalan keluar. Lagi sekali karena menggembalakan tidak harus dengan liturgi. Menggembalakan tidak harus dengan nyanyian dan alat musik. Menggembalakan itu sambil bicara. Duduk di mana, jalan kemana, pergi kemana, datang ke rumahnya. Jamnya nggak usah ditentukan. Sebisanya si domba itu tadi. Lalu gembalanya ngikut. 1 jam ketemu, sampaikan firman, doakan, sembuhkan, kita tinggal cari domba yang lain. Itu bisa banyak daripada cuma khotbah hari Minggu. Seorang guru Alkitab dari Bogor, namanya Pak Aquila. Dia mengajar saya begini waktu itu. Khotbah hari Minggu itu sama seperti ngisi ratusan botol. Sudah dibuka tutupnya. Tapi kita cuma siram-siram saja. Kapan penuhnya botol itu? Dan saya setuju. Maka itu kalau cuma hari Minggu saja kita berkata mengembalakan. Omong kosong. Botolnya nggak penuh-penuh. Untuk ngisi botol, kita harus pegang botolnya dan satu-satu. Ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu pikirkan ini baik-baik. Kembali Wahyu 21. Jadi setelah kata terakhir, ayat 3. Puncak kemenangan Tuhan. Seperti seruan Paulus di Jemaat Filipi 2, ayat yang ke-10-11. Pada akhirnya nanti, setiap lutut akan bertekuk lutut. Setiap lidah akan mengakui. Betul? Yesus Kristus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dan itulah kata terakhir ayat 3 Wahyu 21. Akhirnya semua manusia di bumi menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Katakan amin. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat 4 kalimat pertama. Ini konsep saya tentang gereja. Karena gereja ada di tengah-tengah manusia. Yang mana Tuhan pindah dari surga ke dunia. Di mana gerejanya ada di bumi ini. Maka di mana ada gereja. Yang pertama terjadi di masyarakat itu harus kalimat pertama ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sampai ayat ini saja tuh. Sama dalam bahasa Nias, Pak. Tidak ada orang menangis lagi. Perhatikan, saudara. 138 tahun orang Nias tetap menangis sampai hari ini karena miskin, karena lapar, karena bodoh, karena sakit, karena tertinggal. Berarti belum ada gereja Tuhan di Nias. Yang ada cuma organisasi gereja. Karena ukurannya di mana ada gereja, di situ manusia tidak boleh menangis lagi. Sebab semua kebutuhannya terpenuhi. Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Kalau saya nggak dapat pewahyuan ayat ini, maka waktu saya ke Papua, ke Irian Jaya pasti akan salah juga. Yang membuat orang Papua menangis, sebab orang Papua selalu tertinggal dengan suaranya di provinsi lain. Lihat, berapa puluh tahun Indonesia merdeka. Baru
yang belakangan ini ada orang Papua jadi menteri. Dulu tidak. Sampai November 94, saudara. Itu belum ada, baru ada 2 dokter yang asli orang Papua. Bayangkan. Orang Papua yang pertama kali jadi jenderal, itu Pak Freddy Numberi. Tahun 98, baru ada yang jadi jenderal 1. Coba bayangkan. Orang Papua menangis. Waktu saya datang, saya mau coba mengetahui tangisan mereka itu karena apa. Kalau lapar tidak, sebab alamnya kaya. Orang Papua tidak nangis karena kelaparan. Ternyata orang Papua menangis karena mereka nggak punya pendidikan yang baik. Maka sebagai gereja saya datang menghapus air mata mereka. Ini pendidikan yang kamu butuhkan. Maka itu kami dirikan sekolah khusus untuk orang Papua tanpa bayar. Supaya mereka tidak menangis lagi. Mengerti konsep ini, saudara? 138 tahun Nias masih menangis. Pikirkan ini gereja, ternyata bukan organisasi yang menjawab menghapus tangisan mereka. Baru ayat 5 muncul, lihatlah. Kalau gereja tampil dengan benar, maka itu season pertama hari Senin, saya berkata tugas gereja adalah agen transformasi. Dan kesimpulannya pada hari ini, ternyata betul hanya gereja yang bisa mentransform masyarakat. Maka itu ketika Mei 98, saudara, saya berteriak. Yang mereformasi Indonesia seharusnya bukan mahasiswa, seharusnya gereja. Sebab ini ayatnya. Di mana ada gereja yang benar, ada transformasi, ada reformasi di sini. Tapi gereja tidak punya suara. PGI lemah. KWI, Katolik, masih lebih kuat suaranya daripada PGI. Sebab PGI terpecah-pecah. Bagian terakhir, kita melihat kebenaran ini. Bagaimana gereja di mata Tuhan tetap pada pandangan. Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat yang kelima. Kita lihat ayat ini. Apa artinya Yesus berseru seperti ini? Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata kepada Bapa, aneh perkataannya. Korban dan persembahan, Bapa, engkau tidak kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Ini luar biasa. Tubuh untuk apa? Efesus 1. Kita lihat. Satu hal yang aneh. Ketika Yesus Tuhan kita masuk ke dunia. Nah, saudara, buat gereja, Yesus Tuhan 2 kali masuk ke dunia. Betul? Waktu pertama datang sebagai bayi, dia butuh tubuh. Itulah tubuh bayi. Dan tubuh yang pertama itu untuk korban di kayu salib. Dan ketika dia sebentar akan datang lagi, ketahui dia tetap butuh tubuh juga. Tapi tubuh yang kedua yang Yesus butuhkan itu bukan untuk korban, tapi untuk memerintah. Saya akan buktikan nanti ayat-ayat. Ini kemenangan gereja yang luar biasa. Efesus 1 ayat yang ke-21 dan 22. Ya, 21 sampai 23, maaf. Saya salah baca tadi. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus namanya hebat. Amin. Terus ayat 22. Dan segala sesuatu, ini yang dahsyat,
telah, bukan akan, diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu. Saya tidak punya waktu untuk menguraikan ayat 20-nya. Di situ ada nama-nama. Ringkas saja. Nias masih dikuasai oleh beberapa nama. Pedukunan. Saya nggak punya istilah lain. Betul? Itu nama. Nias masih dikuasai kemiskinan. Nias masih dikuasai iri hati, penyakit, kebodohan, dan macam-macam lagi. Secara de jure, kalau saya pakai istilah hukum, telah segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. De jure sudah belum? Sudah. De facto belum. Di dalam ilmu hukum, kalau de jure sudah, de facto belum, maka jawabannya pelaku hukumnya yang tidak beres. Kalau begitu, saudara dan saya lah yang tidak beres. Sebab hukum hitam di atas putih sudah dilaksanakan. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Luar biasa. Lanjut. Ini ada suatu perubahan besar sejak kenaikan Yesus ke surga. Terus dikatakan begini. Dan Kristus telah diberikannya. Ada kata telah lagi. Kristus telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Jadi begini perubahannya. Sejak Yesus naik ke surga, saudara, posisinya berubah. Dia tidak utuh Yesus, tetapi dia cuma kepala saja. Tubuhnya ada di bumi. Itulah gerejanya. Jadi kepalanya di surga, tubuhnya di bumi. Ini suatu kebenaran yang luar biasa. Hebat sekali yang Paulus tuliskan ini. Nah, mari kita lihat. Kalau segala sesuatu itu sudah kejuri, diletakkan di bawah kaki Kristus. Mari kita belajar anatomi tubuh manusia. Kaki itu di kepala atau di tubuh? Nah, ketemu jawaban. Berarti yang mengalahkan setan-setan dalam nama dan bentuk apa saja, itu bukan sang kepala, tetapi tubuh. Sebab kakinya ada di tubuh. Mengapa? Sekarang setan lebih berkuasa dari Yesus? Ya atau tidak? Coba jawab. Fakta ya atau tidak? Jangan ragu-ragu, saudara. Perjinan, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, kemabukan, dan sejenis merajalela di daerah Kristen ini. Karena tubuh Yesus masih tercerai-berai. Tangan sudah ada, perut sudah ada, semua sudah ada, kaki juga sudah ada. Tetapi masing-masing tercecer. Maka itu setan masih bisa gentayangan dan menjara anak-anak kita seenak perut mereka sendiri. Sebab setan dalam bekerja di Nias tidak pernah diusik oleh siapapun juga. Gerejalah pengusik, pengganggu, dan penghancur setan. Tetapi gerejanya masih dihancurkan oleh setan. Ini masalah besar, saudara. Saya mau tunjukkan fakta lagi. Kalau gereja Nias tidak bertobat, akan ada api datang membakar. Saudara. Dan itu tanggung jawab para pemimpin, para pendeta, para gembala. Yesaya 11 yang saya janjikan tadi. Ayat 4. Nah, cepat. Judulnya apa Yesaya 11?
Raja damai yang bagaimana? Akan datang. Manis sekali. Kalau kita membaca pasal 11 ini. Ada bentuk perdamaian yang konkret itu mulai ayat 6 sampai 9. Nanti baca sendiri di rumah. Rukunya luar biasa. Sampai ayat 4 saja. Tetapi Raja damai itu akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Raja damai itu akan menghajar bumi dengan firman-Nya seperti dengan tongkat. Nah, ini yang kita mau uraikan. Dan dengan nafas mulutnya, Raja damai itu akan membunuh setan-setan itu tadi. Katakan amin. Jelas, nubuat ini dengan nafas dari mulut Tuhan Yesus. 2 Tesalonika pasal 2. Ini yang saya kagum. Yesaya tidak pernah ketemu Paulus. Betul? Enggak pernah ketemu. Yesaya tidak pernah ketemu Paulus. Tetapi mereka dua bisa ketemu, bisa menyampaikan nubuat yang sama di dalam dua zaman yang berbeda. Ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah setan itu baru akan menyatakan dirinya. Sekarang sudah terang-terangan setan dinias, betul? Membunuh orang seenaknya, berzina seenaknya, berjudi seenaknya. Aparat pun gak ditakuti, apalagi gereja lebih gak ditakuti lagi oleh setan-setan di sini. Sebab otoritas gereja yang semalam kita pelajari tidak digunakan oleh gereja. Maka itu setan menyatakan diri. Tapi syukur kepada Tuhan. Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan mengapakan? Membunuh setan-setan dengan apanya? Nafas mulut. Mengapa sama? Kembali mengacu pada Ibrani 10 ayat 5 dan Efesus 1:22. Kalau Yesus itu kepala saja, saya mau tanya kepada saudara, mulut itu di kepala, yang bernafas itu mulut. Tapi belajar anatomi, mana yang mengeluarkan nafas yang sesungguhnya? Paru-paru dan jantung ini. Sejak tahun 82 saudara, komitmen saya adalah tubuh Kristus. Saya mengasihi Yesus. Kalau saya pakai istilah penyakit, sekarang ini Yesus sesak nafas. Dia megap-megap saudara. Dia nggak bisa bernafas dengan baik. Karena tubuhnya masih tercerai-berai. Entah di mana jantungnya, entah di mana parunya, entah di mana perutnya. Betul? Jahat! Mengatakan mengasihi Yesus, mengatakan hamba Yesus, mengatakan pendeta, jahat kita. Tidak bersatu, membuat dia nggak bisa bernafas sampai hari ini. Maka itu dia minta kepada bapaknya, bukan korban dan persembahan. Berikan tubuh buat aku. Hai pendeta, bertobatlah dari kesombongan denominasi gereja organisasi saudara. Buang nama-nama itu di dalam pelayanan. Biar nama-nama itu hanya ada di kantor departemen agama saja. Katakan apa? Tanpa persatuan, setan dinias nggak akan terusir keluar. Inilah gereja di mata Tuhan yang seperti sebuah tubuh yang lengkap. Saudara, maka itu nafasnya nggak pernah datang sampai hari ini. Berarti setan masih seenaknya. Maka itu kakinya tidak bisa menginjak iblis. Wahyu 19. Dengan Wahyu 19 kita akan nyambung nanti ke Wahyu 21 ayat 2 tadi. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan untuk suaminya. Wahyu 19 dan menemukan ini.
Luar biasa. Mulai ayat yang ke-6. Judulnya apa? Perjamuan kawin anak domba. Nah, perikop ayat 11 itu jangan dipotong. Sambungkan semua. Ya, mulai 6. Ayat 10 ke ayat 11 untuk kita membaca supaya jelas, jangan diputus. Saya baca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya! Karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Kapan jadi raja? Setelah dia menikah dengan gerejanya. Ini jawaban. Jadi Yesus tetap kepala, tidak utuh kalau enggak bersatu dengan gerejanya. Kita akan buktikan. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada pengantinnya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari gereja Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Saya nggak usah baca. Lalu ayat 10, perkawinan selesai, pesta bubar. Ayat 11, begitu pesta kawin bubar, pengantinnya pergi. Betul nggak saudara? Di mana-mana ada orang pesta kawin, selesai pesta ya pengantinnya pergi. Tamu-tamu pulang. Yang diundang itu tadi. Lalu aku melihat, ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka. Ini sudah selesai kawin, pestanya sudah bubar. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Tidak ragu-ragu, ini Yesus Tuhan kita. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Saya lompat ayat 14. Masih suasana pengantin. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ternyata kendaraannya sama. Apa? Cepat lihat kitab saudara. Kuda putih. Karena diterjemahkan pasukan, maka otomatis gereja tidak nyambung. Kalau ini mempelai, masa pasukan jadi mempelai jadi pasukan? Nggak nyambung. Saya bersyukur Roh Kudus mewahyukan saya dengan begitu jelas berapa puluh tahun yang lalu tentang ayat yang luar biasa ini, saudara. Tinggalkan kata pasukan, mari kita lihat dua ciri. Satu tunggangannya sama dengan mempelai laki-laki, yaitu kuda putih. Lalu pakaian pasukan ini bukan pakaian tentara. Lihat ayat 14. Mereka menunggang kuda putih, satu. Dan apa? Memakai lenan halus yang putih bersih. Masa tentara pakai pakaian lenan halus yang putih bersih? Ayat 8 memberitahukan kita siapa yang pakai lenan halus tadi. Cepat lihat ayat 8. Siapa itu? Loh, jangan ragu-ragu. Siapa yang pakai lenan halus? Pengantin. Betul? Dengar sudah. Berapa kali kita mempercayai pangkat dan otoritas Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, betul? Tapi banyak orang Kristen tidak pernah tahu kapan dia pakai pangkat itu lalu memerintah di dunia. Ayat 15. Setelah kepala dengan tubuh bersatu, dalam konotasi Efesus 5 surat Paulus, laki-laki itu suami kepala, istri itu perempuan. Tuh. Di dalam konotasi Efesus 5 kita masukkan ke ayat 15 dan 16 Wahyu 19, maka ketemu suatu kebenaran yang luar biasa. Setelah kepala dengan tubuhnya bersatu, Yesus baru lengkap, utuh, komplit, sempurna. Karena kepala dengan tubuh sudah bersatu, maka nubuat Yesaya 11:4 dan 2 Tesalonika 2 ayat 8 tergenapi di ayat 15. Keluar apa dari mulut mempelai laki-laki kita? Dan
Dari mananya? Mulutnya. Kalau Yesaya dan Paulus mengatakan nafas, jangan bingung. Nafas itulah ruah, roh. Amin. Efesus 6 mengatakan pedang roh. Itulah firman Tuhan. Jadi sama. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Inilah nafas Yesus. Inilah firman Tuhan. Yang akan menghajar setan-setan dinias. Apabila tubuhnya bersatu pun. Dia baru bisa bernafas. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur. Dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang maha kuasa. Taruh ayat 16. Ini yang sering kali kita teriak. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala. Saya dapat bawayan dulu ayat ini, baru Efesus 1. Saya mikir, kalau pangkat, nama, hebat, otoritas itu di baju, itu betul. Lihat jenderal-jenderal, di dadanya dan di pundaknya ada otoritas. Jubah, betul. Tapi di paha itu yang saya nggak ngerti. Kenapa tulis di paha? Siapa yang lihat? Saudara, percuma kita teriak-teriak, Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kalau kita tidak pernah tahu bagaimana jadinya pangkat itu. Ternyata Yesus punya pangkat setelah dia menikah. Amin kan Bu? Dia akan menyandang otoritas Raja segala raja. Setelah dia bersatu dengan istrinya. Lengkaplah kedudukan. Dan pada saat itulah dia boleh menggunakan pangkat itu. Saudara, setelah pewahyuan Efesus 1 saya baru mengerti. Sekuat apa kaki, dengar, maka paha yang menentukan dia kuat atau tidak. Betul enggak? Maka itu di paha gereja ada pangkat. Untuk kaki itu kuat. Menginjak setan-setan. Luar biasa hubungan Alkitab. Amin. Renungkan. Maka itu semua jaringan doa. Percuma saudara berdoa teriak-teriak. Setan cuma cengar-cengir saja. Sebab setan akan kalah kalau tubuh Yesus bersatu. Kalau saudara ingin memberi persembahan yang terbaik buat Yesus, bukan gedung gereja, dia nggak butuh gedung gereja. Gedung gereja buat masalah malah. Kalau saudara ingin memberi dia persembahan yang terbaik, persembahkan tubuh buat dia, itu dia suka. Amin. Dan kitalah anggota-anggota tubuhnya. Bersatulah. Yang membuat segala sesuatu baru itu gereja ternyata. Amin. Kalau gereja bersatu, berhenti dari iri hati, salah paham, sakit hati, tersinggung, dendam. Sejarah mencatat ratusan tahun nenek moyang Indonesia perang melawan penjajah, nggak pernah kalah, nggak pernah menang. Sebab perangnya sendiri-sendiri. Cut Nyak Dien hanya untuk orang Aceh. Imam Bonjol hanya untuk orang Minang. Hasanuddin hanya untuk orang Bugis. Patimura hanya untuk orang Maluku. Diponegoro hanya untuk orang Jawa. Buat penjajah, nangkepinya gampang karena satu-satu. Tapi begitu 1928 ada kesadaran baru. Masih ingat? Mereka bersumpah untuk bersatu. Saudara bayang? Dari 28 ke 45. Itu cuma perlu waktu 17 tahun.
Coba. Cepat selesai kalau ada kesatuan. Itu nubuat buat gereja. Maka itu saya katakan tadi, yang di alam jasmani itu gambaran alam rohani. Saya suka menghubung-hubungkan sejarah dengan firman Tuhan. Karena itu fakta. Jadi seandainya kesadaran pemuda-pemudi Nusantara itu terjadi 1828. Maka Indonesia sudah merdeka 1845. Itu pemikiran saya. Ngerti nggak ide ini? Kalau gereja di Nias bersatu, tidak perlu tunggu 138 tahun lagi. Setan-setan sudah bisa dikalahkan. Ayat terakhir, Yohanes 17. Inilah kemuliaan itu. Ternyata kemuliaan hanya tercapai kalau kita bersatu. Ini ayatnya. Amin. Mari saya tunjukkan apa itu kemuliaan. Banyak orang yang belum tahu kemuliaan itu apa. Saudara masih ingat Roma 3:23? Begitu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan apa? Kemuliaan. Kita kembali ke Kejadian pasal 3. Apa yang pertama kali Adam dan Hawa sadari ketika mereka jatuh dalam dosa? Mereka apa? Telanjang. Nah, itu ayat yang paling lucu buat saya. Dari tadi sudah telanjang, kenapa baru sadar sekarang? Loh, betul enggak? Ayo, apakah dari tadi mereka pakai pakaian? Tidak. Kalau begitu, kemuliaan itu adalah jubah, pakaian. Saya beri ilustrasi kecil saja. Seandainya saudara punya tetangga orang gila. Tetapi tetangga si gila ini juga bertetangga dengan polisi. Entah jadi apa, suatu hari si orang gila bisa curi pakaian polisi. Dengan topinya, atributnya, pangkatnya lengkap, pakaian sepatunya, berdiri di perempatan situ. Prit! Kira-kira mobil-mobil berhenti nggak? Masa orang gila lo ini? Yang bener. Berhenti nggak? Berhenti. Kenapa? Karena pakaiannya. Dengarkan baik-baik. Gereja gagal memakai pakaian kemuliaan yang bisa menghentikan pekerjaan setan. Sebab gereja belum jadi tubuh yang utuh. Mau dipakai di mana pakaian ini? Catat ini baik-baik. Mengerti saudara? Setan di Nias bisa dikalahkan kalau pakaian kerajaan dipakai oleh gereja. Dan gereja boleh pakai pakaian itu kalau utuh jadi satu tubuh. Inilah rahasia gereja di mata Tuhan. Kerinduan Papa kita untuk gerejanya begitu besar. Sampai saudara lewat. Lah, ini kan tetanggaku. Saudara telepon polisi suruh nangkap. Di situ saya dapat ilustrasi. Orang gila saja setan bisa takut kalau pakai pakaian lengkap. Enggak ada gereja gila kok di dunia ini. Ngerti kata-kata ini? Gereja yang benar, gereja yang bersatu, gereja yang utuh, hanya memakai nama kepalanya, Yesus Kristus Tuhan. Bersatu, pakai pakaian kemuliaan. Ingat ayat 22, aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Karena mereka bersatu seperti kita. Gereja, mau apa lagi kita sekarang? Setelah dengar firman ini, follow up, dengar. Tindak lanjutnya harus jelas. Season kedua nanti Pak Johan akan nyampe. Tindak lanjut itu. Hamba-hamba Tuhan sakit hati, maukah kita berdamai hari ini? Tidak ada pilihan. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Nias, harus berdamai. Karena sakit hati, iri hati, kebencian membuat kita nggak bersatu. Kalau kita tidak bersatu, Yesus nggak bisa bernafas, kakinya nggak bisa menginjak setan, jubah kemuliaan nggak bisa dipakai. Kesatuan adalah mutlak, tidak ada pilihan lain. Untuk memberkati Nias
Bukan perlu uang triliun rupiah. Percuma jalan dibangun, gedung dibangun. Orangnya masih iri hati, sakit hati, dendam, tersinggung. Percuma. Sebab setan tidak kalah hanya bangunan jalan. Setan gak kalah hanya bangunan gedung. Tapi setan kalah kalau gereja bersatu. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Setelah ini apa? Kita harus pikirkan betul. Tanggapi, responi, siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk masuk. Mari kita menghampiri Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan bagian yang terakhir, tapi saya percaya bahwa ini belum berakhir. Justru Roh Kuduslah setelah ini akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan setiap kita. Gereja Tuhan di Nias. Saudara, dalam hidup ini saya senang mempunyai target waktu. Ya. Kalau anak Tuhan tidak seperti orang-orang profesional, pedagang, ya, lalu pemerintahan, lalu apa saja. Gereja selalu kalah kalau gereja tidak pernah punya target waktu. Nah, tolong para pemimpin tentukan target waktu itu dari diri kita sendiri. Untuk mengerjakan apa saja, para pemimpin itu harus punya target waktu. Tidak boleh tidak. Nah, kalau kita nggak punya target waktu yang kita tentukan sendiri, maka kita dalam bekerja akan selalu santai. Semalam saya berdoa, saya berpikir lagi dengan Tuhan. Dan tiba-tiba waktu tadi pagi bangun, Pak Pendeta Johan pun memikirkan hal yang sama. Dan nanti pada season yang kedua, Pak Pendeta Johan akan sampaikan buah pikirannya itu tadi. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, target waktu itu penting. Nah, saya berpikir begini, kalau semua pemimpin gereja yang hadir selama 3 hari dalam pertemuan kita ini sungguh-sungguh mengerjakan atau melakukan apa yang Tuhan tunjukkan, maka saya beri target waktu, itu kalau saya, terserah saudara, 3 tahun maksimal akan terjadi sesuatu yang luar biasa di daerah ini, saudara. Nah, itu target. Saudara mesti buat target. Di dalam pelayanan saya, saudara, surat Korintus yang Paulus tulis bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam roh itu pasti alam jasmani mendahului. Masih ingat ayat itu di 1 Korintus pasal 15. Apa saja yang terjadi di alam roh itu ada di alam jasmani. Ini yang saya perhatikan. Kabupaten Nias itu ada sejak tahun 48. Ini jadi kabupaten. Bupati sekarang ini Bapak adalah bupati yang ke-12. Kalau saya tidak salah dengar waktu itu. Lalu saya berpikir, tata kota ini kacau balau. Saya belum pernah menemukan kota kabupaten setuan Nias. Tapi kantor-kantor dinas terpencar-pencar kayak kandang ayam semua. Maaf saya berkata. Dalam perjalanan saya keliling berapa hari ini. Di mana-mana saudara. Di mana-mana. Itu pusat pemerintahan. Itu menyatu. Paling tidak di satu jalan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan urusan surat-surat. Nggak akan capek dibuat kayak Nias begini. Saya baru lihat tadi dinas pertanian kehutanan di depan sini. Nanti dinas yang lain di sana. Saya ketemu lagi dinas apa di sana lagi. Bagaimana tata kota ini? Nah, berarti bupati pendahulu tidak visioner. Tahun 48 sudah jadi kabupaten, tapi masih amburadul seperti ini. Nah, pemikiran saya, maaf ini saya cuma memikir saja. Dan ini seorang hamba Tuhan harus jeli melihat semua hal, nanti hubungkan dengan pelayanan gereja, kita akan menemukan titiknya nanti itu. Saya berpikir hari-hari ini, yang salah bupatinya atau rakyatnya yang nggak bisa diatur. Ini belum tahu saya jawabannya.
bisa salah satu di antara dua ini. Tahun 48 jadi kabupaten, tapi kantor-kantor dinas terpencar nggak karu-karuan begini, ini menyusahkan rakyat. Nah, rupanya ini juga yang terjadi di dalam kepemimpinan gereja, tidak visioner. Belum lama saya ke kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Lebih 15 kali saya terima undangan untuk Palangkaraya, selalu tidak pernah berhasil. Dan baru berhasil tanggal 20 Februari yang lalu. Dan begitu saya tiba di kota Palangkaraya, saya kagum sekali. Saya belum pernah melihat kota serapi itu di Indonesia. Pak Deli datang waktu sedang TGI? Enggak ya? Saudara, saya belum pernah melihat kota serapi itu di Indonesia seperti Palangkaraya. Tata kotanya jelas. Jalan-jalannya lebar-lebar. Jalur hijaunya kelihatan sekali. Terus saya tanya kepada anak-anak teman di sana. Kota itu dibangun belum lama. Tahun 50-an akhir. Siapa pelaksananya? Presiden Soekarno. Hah? Kenapa dia mikir Palangkaraya jauh-jauh dari Jakarta? Nah, saya nggak bisa cerita lebih jauh. Saya kaget sekali. Nah, saudara, kota itu rapi sekali. Antara kantor gubernur dengan universitas, dengan rumah sakit, dengan ditata begitu bagus. Maka dalam alam roh pun, kalau begitu keadaan tata kota, dalam arti rohani pun akan gampang untuk pengaturan. Nah, saya lihat Gunung Sitoli ini, kok jadi seperti ini kabupaten tua ini? Nah, maka itu saya belum ketemu jawabannya. Yang salah bupatinya atau rakyatnya nggak bisa diatur. Saya belum tahu. Tapi buat pemimpin ini penting diselidiki. Sehingga kita sebagai gembala nggak asal khotbah, mendeteksi dalam alam roh. Kenapa begini? Kita harus tahu itu betul-betul, sudah. Dan ini salah satu contoh untuk kita boleh melayani. Apa saja yang terjadi dalam alam roh, yang alam jasmani itu mendahului. Maka itu Murid Surul pernah berkata, kebenaran itu paralel, selalu sejalan, yang alam roh dan alam jasmani. Kalau rakyatnya miskin secara jasmani, secara rohani orang Kristennya pasti miskin juga. Kalau suatu tempat rakyatnya sakit penyakit gak habis-habis, secara rohani Kristennya pun akan penuh sakit penyakit juga. Nah, itu contohnya. Nah, maka itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin kita harus tahu. Nah, pagi ini kita akan belajar gereja di mata Tuhan. Kalau tadi malam kita belajar otoritas gereja. Ibu bapak saudara para pemimpin yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan tidak membutuhkan pendengar firman saja. Dia membutuhkan pelaku firman. Catat itu baik-baik. Maka setelah acara ini 3 hari selesai, Tuhan tidak membutuhkan suara cuma diskusi dan saling menyalahkan. Hentikan semua itu. Besok hari Kamis langsung bekerja dengan apa yang Roh Kudus tentukan pada diri kita masing-masing. Maka hari ini kita akan belajar gereja di mata Tuhan. Kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Gereja itu apa? Wahyu 21 kita akan simak karena ini tema utama kita. Wahyu pasal yang ke-21 kita akan memperhatikan mulai ayat yang pertama. Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami bisa mengerti gereja yang sesungguhnya Kau inginkan itu seperti apa bentuknya. Saudara akan kagum melihat penguraian bagaimana Yohanes menerima pewahyuan yang luar biasa ini dalam kehidupannya sebagai rasul yang tertua yang masih hidup pada waktu itu. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu
dan laut pun tidak ada lagi. Saya tinggalkan dulu ayat 1, lihat waktunya nanti. Kalau ada, saya akan uraikan. Jadi ini membingungkan Yohanes, saudara. Kalau langit yang pertama berlalu, bumi yang pertama berlalu, dia berbicara di mana? Dia pasti bingung. Ini pewahyuan yang terhebat yang saya pernah temukan dalam 22 pasal kitab Wahyu ini. Saudara, di dalam kehidupan manusia ada satu konsep begini. Walaupun tidak harus dilakukan seperti itu, tapi ini konsepnya. Kalau ada orang suka baca buku, tapi tidak punya waktu, dan dia ingin baca buku itu, bukunya tebal lagi, maka dalam konsep kehidupan, orang akan berkata, bacalah bagian terakhirnya. Pasti kamu tahu isinya. Kira-kira ngerti nggak? Kalau saudara nggak sempat ngikuti cerita yang panjang, nggak apa-apa. Ikuti bagian terakhirnya. Nanti akan tahu. Nah, misalnya ada orang-orang awam yang tidak sempat belajar teologi, yang nggak sempat tahu banyak tentang isi Alkitab, tapi orang awam itu ingin tahu apa akhir gereja nanti, seperti apa keadaannya, maka bacalah 2 pasal terakhir Alkitab kita. Maka kita bisa punya gambaran sepintas seperti apa gereja pada akhirnya nanti. Roh Kudus berharap sungguh-sungguh tadi bagi waktu saya berdoa. Kiranya lewat pemahaman Wahyu 21, Nias enggak perlu tambah gereja baru lagi. Dengarkan baik-baik. Kiranya lewat pemahaman Wahyu 21, Nias enggak perlu tambah gereja baru lagi. Kenapa, saudara? Karena gereja di